Hai, salam kenal. Saya Kang Jun. Kita jualan es buah, namanya es buah Prasmanan Kang Jun. Lokasinya di Ciapus, Taman Sari, dekat lapangan sepak bola Kebonjati. Pas di depannya banget. Kalau boleh tahu nih Bang Jun, sehari bisa tembus berapa sih per cabang ini kotornya? Kalau sehari paling besar untuk sekarang ini 1,7. 1,7 sehari. Alhamdulillah ya, untuk satu cabang. Satu cabang ini. Kita sebutin ini ada 15 macam. Ini ada semangka, ada buah naga, ada kolang kaling, ada buah melon, ada jelly durian, ada ini nih yang biasa orang sudah disebut mepeyem nih. Terus juga ada ini apa namanya, jelly melon. Terus juga ada rumput laut. Ada jelly jeruk, rasa jeruk. Ini ada boba, ada selasi, ada jelly cincau, ada agar hijau, ada jeruk apa namanya, strawberry, sama satu lagi nata koko. Ada totalnya 15 ya. Iya. Sampai panjang kayak kereta ya. Ini ada gula sama santan. Biar rasanya lebih beda dari yang lain. Benar, saya baru lihat nih yang ada santannya nih. Kalau yang lain kan nggak ada santan, kita kasih santan. Nah, kita lihat. Oke, pilih sendiri, silahkan. Berhubung saya pakai bawa kamera, jadi mau yang mana nih? aja Bisa pilih-pilih sesuka hati. Kayaknya sih dipakein semua Pakai aja semua. nih. Oke, siap. Nih buah naga, semangka, kolang kaling. Jadi kalau bahan pokoknya ada kesulitan nggak Bang Jun buat ngedapetinnya? Kalau untuk kesulitan sih alhamdulillah ya. Ini bahannya memang Mudah didapat ya? mudah didapat, nggak susah kok. Ini berapa OS? Berapa? Ini 22 os, yang paling besar. Paling besar juga. Ya, biasanya kalau ngelihat orang itu yang kecil ya, cupnya. Ini kita pasif yang paling besar. Ini ada bobaya juga ya? Iya, boba, ada serasi, boba, ada selasi, ada agar-agar. Penuh. Ya, kita kasih susu. Oh, masih dikasih susu? Iya, masih dikasih susu. Wow. Ya, 7.000 oke, ya? baru kita cup. Di press. Ya, di press. Ini 7.000. Wow. Gelas 22 os yang paling besar. Ini jual segini rugi nggak Bang Jun? Kalau dibilang rugi adalah, kita nggak terlalu memikirkan untung, yang paling penting ada sedikit untuk kita gitu. Mohon maaf, terinspirasi dari mana nih usahanya nih, unik banget nih. Oke, untuk sebetulnya kalau inspirasi kita, kebetulan saya lagi lewat-lewat gitu, pengen punya usaha, kira-kira apa ya yang enak gitu, yang enak dilihat, terus juga orang yang pengennya sesuai keinginan saya sendiri lah gitu. Terus saya selewat, lihat ada prasmanan gitu. Kadang kalau ngelihat yang hajatan juga prasmanan, ngambil sendiri, makanya kayaknya kalau bikin es buah yang beda dari yang lain gitu, yang nggak biasa, yang kalau prasmanan orang ngambil sendiri kayaknya lebih asik gitu, lebih menarik aja. Nah, makanya saya coba bikin es buah prasmanan yang pakai nama saya sendiri, es buah Prasmanan Kang Jun. Berarti kalau di Bogor bisa dibilang di sini perdana kali ya? Ya, perdana. Ya, untuk di Bogor yang saya tahu ya itu perdana.
Selain di sini ada cabang nggak? Untuk sekarang baru 2 cabang. 2 cabang. Ini satu di Ciapus, di dekat lapangan Kebonjati, satu lagi di daerah Ciberem. Duluan Mulia Harja. Oh iya. Duluan di sini apa yang di Ciberem? Oh, duluan di sini. Duluan di sini. Awal buka nih, Bang Jun. Animo masyarakatnya gimana sih ngelihat ini? Justru malah animo masyarakat itu senang banget. Tapi mereka malu-malu gitu, malu-malu. Kok ada ngambil sendiri gitu? Apakah nggak rugi gitu kalau mereka ngambil sendiri gitu aja? Berarti rame ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah animo pertama baru mulai aja, alhamdulillah udah mulai kelihatan. Terus sekarang alhamdulillah udah mulai baru kurang lebih sekitar 3 bulan lah kita mulai usaha di sini. Oh ini udah 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan itu udah punya. Alhamdulillah 3 bulan baru udah punya 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Jun, kalau boleh tahu nih buat teman-teman yang lagi nonton, kira-kira buka usaha kayak gini modalnya gede nggak sih? Kalau modal sih nggak terlalu besar ya, paling punya modal 5 juga udah bisa langsung jalan lah. 5.000 apa? 500? Ya 5 juta lah. 5 juta. 4-5 juta juga udah bisa langsung jalan. Udah jalan ya? Nah, karena kan dimulai dari nol ya, harus beli peralatan-peralatan, harus siapin mejanya, boxnya, sealernya gitu. Paling gede di apa tuh biasanya? Kenapa? Biayanya paling gede di apa? Disewa mungkin? Kalau untuk paling besar yang pasti beli alat-alat. Alat-alat yang paling besar. Kalau untuk sewa tempat ya normal lah. Normal ya. Di luar yang tadi ya? Di luar yang tadi lah. Paling besar ini sealer ya? Pasti sealer cup sama boxnya. Boxnya? Oh box yang ini? Boxnya, karena Tupperware ya? juga kan harus minimal box itu kan berarti harus ada minimal 17 box. Ini untuk varian nih Bang Jun, awalnya 15 apa? Saya langsung 15. 15? Ya, saya langsung 15. Ada kedepannya ada mau nambahin varian? Kalau kedepannya, kalau untuk kemarin saya coba baru bikin 18. 18? Saya coba 18 varian rasa, terus nanti biar orang-orang pengen, oh kalau untuk nambah yang ini doang, nanti nambah yang lain gitu. Jadi biar lebih menarik lagi aja. Mantap. Kalau boleh tahu nih Bang Jun, sehari bisa tembus berapa sih per cabang ini kotornya? Kalau sehari paling besar untuk sekarang ini 1,7. 1,7 sehari? Sehari. Alhamdulillah ya Bang, untuk satu cabang? Satu cabang ini. Jadi cukup menjanjikan ya usaha ini ya? Insya Allah cukup menjanjikan. Ya buat teman-teman yang mau punya usaha, yang pasti mau punya niat, mau bergerak. Kalau niat mau bergerak, ya pasti insya Allah ada hasilnya. Ini harapan Bang Jun ke depannya buat usaha ini apa nih? Kalau harapan saya sih ke depannya pasti usahanya bisa punya cabang baru, bisa lebih berkembang, itu aja sih. Apalagi bentar lagi puasa ya? Ya, amin. Mudah-mudahan puasa biasanya banyak yang bilang juga sih dari pelanggan, wah ini kalau puasa kayaknya lebih cakep nih. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan makin nambah makin naik ya, makin naik. Bang Jun, ada nggak nih pesan motivasi nih buat teman-teman kita yang lagi nonton video ini dari Bang Jun nih seputar usaha aja nih? Oh ya, buat teman-teman yang pengen buka usaha, yang paling penting punya niat dulu. Punya niat. Kalau saya dari awal memang yang penting saya punya niat, saya pengen punya usaha. Terus juga untuk idenya, coba cari ide-ide yang kira-kira bikin orang menarik gitu. Menarik. Terus praktekin. Karena banyak saya juga ngobrol dengan teman-teman yang lain hanya sekedar pengen punya usaha tapi tidak dipraktekin. Nah, kalau sudah dipraktekin pasti akan ketemu jalannya. Gitu aja sih.